Biar kekurusan itu meliputi kami. Hadiratmu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan, sebab Engkau besar. Perbuatanmu sungguh ajaib. Dalam nama Yesus berdoa kami mengucap syukur. Berjalan sama-sama. Amin. Yuk. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Yuk, nanti yang itu Pak Asrin yang doa siapa? Pak Asrin yang jadi pas saya ngomong kalau dia masih belum nggak, kalau kita pasti orang berdoa. Biar kalau sampai dia nggak nggak, nah gitu. Oke. Dewi, kamu dari mana? Dari mana? Pergi dia bilang. Mungkin
Shalom saudara-saudara. Biasa suara lembut itu Shalom saudara-saudara. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Mari saya undang bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu Tuhan untuk sepanjang seminggu hari ini Tuhan. Kiranya Engkau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir ya Bapak. Dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati. Kita mau nyanyikan Datanglah Kebaikan. bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan lagu bersyukurlah. Lagi lagi. Hanya padamu hatiku percaya.
Silakan duduk saudara-saudara. Sebelum kita akan masuki doa, kita sama-sama akan menyiapkan hati kita semua. Ketika kita datang sujud di altarnya, kita percaya bahwa pemulihan terjadi, ada kesembuhan terjadi. Ku terima anugerah.
syafaat. Kenapa kita doain? Haleluya Jesus, haleluya. Haleluya Jesus, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan bangsa kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, bahkan tertuju atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan seluruh pemerintahan yang ada sudah Kau memberkati, bahkan presiden, wakil presiden, seluruh para menteri yang ada, bahkan sampai yang rendah sekali. Terima kasih buat semuanya Bapak, Kau sudah memberkati bangsa kami. Kami serahkan bangsa ini di dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan juga Tuhan untuk wilayah kami yang ada di Bekasi ini. Kami percaya wali kota, wakil wali kota semua sampai tingkat yang rendah RT Tuhan sekalipun, kami percaya Kau sudah memberkatinya. Bahkan Kau berikan takut akan Roh-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya juga Tuhan Indonesia dan Bekasi sudah Kau pulihkan ekonomi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih bangsa ini Tuhan. Dan kami serahkan juga pemimpin kami Bapak, rohani kami Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, Bapak Noah Ginting, bahkan Pak Tony Huta Barat yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan hikmat yang sama, pengertian sama, bahkan Engkau memberikan yang terbaik untuk mereka semua Bapak, hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga serahkan jemaat yang ada di Antuni Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati, sudah membimbing, bahkan kami percaya bertumbuh terus di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan tempat ini juga yang sudah kami boleh beribadah di tempat ini. Kami boleh menjadi berkat buat tempat ini, bahkan lingkungan ini Tuhan yang menjadi berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semua ini bagian di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama mengatakan amin. Selamat hidup yang kita satukan hati untuk menyambut persembahan yang pertama. Kita siapkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk berkat daripada-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Kalau boleh sebentar kami akan mengembalikan berkat daripada-Mu Tuhan. Biar persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberinya sukacita. Haleluya. Amin. Sungaiku, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan rasa hatiku.
Kami sungguh percaya kalau setiap kami, kejadian kami dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami ada ibadah pagi hari ini. Biarkan pengurapan Tuhan memenuhi kami. Kami tahu Engkau berkenan atas kami. Perkenanan Tuhan boleh terjadi atas setiap kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau dengar firman-Mu. Kami siap untuk ditabur dengan benih-benih firman-Mu, karena setiap kami adalah tanah yang subur, dan setiap firman-Mu itu jatuh pada setiap tanah hati kami, boleh berakar dengan kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Orang lain boleh melihat ada Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya boleh sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu. Belum senang dulu. Ketika berdiri lagi, siapa yang berhari jadi di bulan Maret? Ada yang berjadi hari jadi di bulan Maret? Pribadi dan pernikahan? Ada? Gak ada? Dewi? Dewi sekarang doang, jangan curiga Dewi nih. Oh, Dewi pernikahan. Berarti gak ada ya? Oke, silakan duduk. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Luar biasa. Biarkan musik tetap mengalir pelan. Kalau bisa string aja. Minggu-minggu ini, dari hari Senin kemarin, saya dapat satu rema karena saya ada dalam satu komunitas Father and Son, Bapak dan Anak. Ketika Bapak Rohani saya ngomong di bulan ketiga, di tempat ini juga sempat ngomong waktu di bulan Januari minggu keempat, 6 kali ngomong bulan ketiga. Ada istilahnya saya lupa. Dia sampaikan secara Yahudi. Bulan ketiga adalah bulan Adar atau bulan Kadar, lupa saya. Ternyata bulan itu adalah bulan perkenanannya Tuhan. Jadi ketika masuk bulan ketiga, Tuhan bilang bulan perkenanannya Tuhan. Perkenanannya seperti apa? Dia sampaikan tentang Esther. Saya bilang yes Tuhan. Memang saya punya kerinduan Tuhan. Aku menyampaikan sesuatu tentang Esther di tempat ini. Maka saya renungan firman pagi bicara Esther tuh. 1 minggu itu. Senin sampai ke Jumat bicara bulan ketiga, bulan perkenanan, bulan berkat. Amin. Ketika saya renung, yes Tuhan, aku mau. Saya mau share hari ini. Ketika kemarin juga dengar saya ada MDPJ secara online, saya juga punya kerinduan nih. Setiap pengerja kalau pas MDPJ, ya MDPJ adalah menara doa pengerja seluruh di bawahnya Bapak Insinyur Dr. Niko, Dr. Harjo. Saya juga punya kerinduan. Ayo ketika MDPJ sama-sama yuk, meskipun nonton di rumah gitu. Ya, meskipun nonton di rumah, tahu dapat firmannya.
Ketika DPJ yang ditekankan oleh gembala pembina adalah tentang bahasa roh. Ya, tentang bahasa roh. Saya bilang, yes Tuhan, yes. Ternyata Esther juga ditekankan dengan itu untuk berkenan kepada raja. Mari kita buka sama-sama kalau begitu. Next PowerPoint-nya. Mari kita buka sama-sama Esther 5 ayat 1 sampai dengan ke-6. Esther 5 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan aduh, ada yang batuk juga. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara, ayat kedua, demikian selanjutnya sampai dengan ayat ke-6. Berikutnya Esther menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Kedua, Raja melihat Esther sang ratu berdiri di pelataran, berkenan raja padanya, sehingga raja memberikan tongkat emas yang di tangannya kepada Esther, lalu mendekati Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. tanya raja kepadanya, apakah maksudmu hai Ratu Esther? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pandangan raja, dapat mendengar raja dengan aman pada hari ini ke penjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Ayat ke-6 baca sama-sama, 3, 2, 1. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan kuberikan juga. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Saudara kasih dalam Tuhan, kisah dalam Alkitab Esther ini, karena ada sebuah ketetapan ketika ratu menghadap raja bukan waktunya dipanggil, ratu itu akan mati, dipenggal kepalanya. Tetapi Esther menghadap raja yang bukan waktunya. Seharusnya Esther mati, tetapi Esther dapat perkenanan Tuhan, maka diulurkanlah tongkatnya, tanda perkenanan. Setelah dalam perkenanannya, raja bilang 2 kali, apa yang kau ingini Esther? Setengah kerajaan akan kuberikan kepadamu. Ini bicara sebuah kelimpahan, berbicara sebuah kekayaan yang besar yang Tuhan akan sediakan. Amin. Amin. Sebuah otoritas, kekuasaan setengah dari kerajaan Tuhan akan berikan. Tentunya bertanya, bagaimana caranya Pak? Untuk saya boleh berkenan di hadapan Dia. Bagaimana caranya Pak? Kalau saya boleh berkenan di hadapan Dia. Betul? Halo? Betul? Caranya yang pertama. Next PowerPoint. Esther tidak memberikan
memberitahukan kebangsaannya dan asal usulnya. Coba Ibu Lucy buka Ester 2 ayat 10. Jangan Bu, Ester 2 ayat 10. Ester 2 ayat 10 ini firman Tuhan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya. Ketika kita mau berkenan di hadapan Dia, tinggalkan masa lalumu. Engkau mau berlari ke depan, meninggalkan masa lalumu. Tuhan bukan anti yang namanya profesor, doktor, S1 teologi, master teologi. Enggak. Tetapi sering secara umum. Karena dia rasa punya gelar itu sangat sulit untuk diatur. Dia punya masalah. Ester, ada yang tahu siapa dulu Esternya? Masa lalu Ester yang tahu? Dia adalah Hadasa. Nama sebenarnya Hadasa. Dia keturunan Yahudi. Dia meninggalkan keyahudiannya. Dia melepaskan jubahnya sebagai orang yang Yahudi untuk berkenan di hadapan Dia. Tuhan tidak lihat engkau punya masalah. Tuhan tidak lihat engkau punya latar belakang apa. Yang Tuhan mau ketika di hadapan Dia, engkau belum merendahkan diri. Sujud. Amin. Ketika kau sujud, meninggalkan jubah yang lama, meninggalkan kehidupan masa lalu yang lama, engkau mau berlari ke depan. Ester untuk berkenan di hadapan raja, dia tidak memberitahukan masa lalunya, asal usulnya, kebangsaannya. Dia mau sujud di altarnya. Boleh berkenan di hadapan Dia. Amin. Ini teman perkenanan. Ini bulan perkenanan Tuhan. Saya nggak mau bicara berkat yang besar. Tapi kalau kau punya penundukan diri, kau punya kesetiaan, kau meninggalkan kebangsaanmu, meninggalkan masa lalu, meninggalkan asal usulmu, engkau sujud di hadapan Dia. Kau mulai berkenan di hadapan Dia. Saya bicara ini bukan buat Bapak Ibu Saudara, buat saya juga. Dalam proses saya. Firman adalah pedang bermata dua. Kesini buat Bapak Ibu, begitu diangkat buat saya. Amin. Yang kedua, bagaimana Ester bisa berkenan di hadapan raja. Next PowerPoint-nya. Ester 2 ayat 10. Dewi boleh baca nih. Ester 2 ayat 12. Tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk menghadap Raja Ahasiweros. Yes. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan.
sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Amin. Thank you. Firman-Nya biarkan bisa dulu. Yang kedua, bagaimana Ester bisa berkenan di hadapan raja? Harusnya dia menghadap raja Ahasuerus mati, tapi Tuhan berkenan, raja berkenan mengulurkan tongkatnya. Ketika raja memanggil Ratu Wasti, ratu yang pertama, Ratu Wasti tidak mau hadir dan didukung. Raja mencari pengganti Ratu Wasti. Dikumpulkanlah satu kontes wanita-wanita cantik. Di antaranya adalah Ester. Setiap wanita-wanita cantik mengalami satu proses, termasuk Ester. Prosesnya adalah 1 tahun, 6 bulan pertama memakai minyak mur. Setiap wanita diminyaki dengan minyak mur. Diminyaki, dilulur. Siapa yang suka luluran? Gak ada. Saya dulu belum menikah. Ketika mama saya luluran, saya ikut luluran. Kerok, mukanya, tangannya, dakinya keluar. Disekrap, keluar semua kotor-kotoran. Diminyaki, dikeluarkan kotoranmu. Daki-daki yang menempel dikeluarkan, dikeruk. Saya zaman dulu usia sekolah SD, kalau mandi pasti di kamar mandi ada batu. Siapa yang ngalamin? Batu itu berkerok tuh, daki-daki kalau mandi disekrap supaya kotorannya keluar, dosanya hilang. Enam bulan pertama memakai minyaknya, diminyaki, dilulur, dibersihin. 6 bulan kedua memakai minyak kasai dan wangi-wangian. Kasih minyak lagi supaya aromanya, bau keringatnya kita, bau parfum. Siapa yang tahu parfum paling termahal di dunia ini? Ada yang tahu? Padahal ini tahu Pak, parfum paling termahal? Saya pernah pakai parfum namanya Angel Man. Originalnya sekarang saya tanya di toko parfum 1,8. Ketika saya pakai parfum itu, berkenan gak dengan dia? Berkenan gak? Enggak. Dikasih minyak kasai, parfum yang dari surga, kasih wangi-wangian. Kalau saya mau bilang wangi-wangian ini kita diasepin nih dengan rempah-rempah, dengan wangi-wangian tubuh kita nih. Kalau orang Manado bilang cakalang, seperti ikan cakalang tuh, diasepin, aromanya keluar. Kenapa Raja Ahasuerus ketika melihat Ester di depan pintu gerbang, harusnya Ester mati, maka dia berkenan? Kenapa? Karena aroma tubuhnya, seleranya dia. Gereja Tuhan, saudara dan saya, yang harus punya aromanya dia. Raja ketika melihat Ester di ujung sana, Raja mencium aromanya.
Aduh, itu aroma saya tuh kesukaan raja. Maka raja berkenan. Bagaimana dengan wangi-wangian yang kau disekrap dengan minyak mur? Itulah doa pujianmu, penyembahanmu sama dia. Tuhan tambahkan lagi hari-hari ini. Panggilku kepada engkau, ayo bahasa roh yang kuat, bahasa roh. Banyak berbahasa roh. Berbahasa roh adalah engkau mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Engkau sedang membangun hubunganmu dengan dia, bukan dengan manusia. Ketika engkau berbahasa roh, engkau sedang punya hubungan pribadi dengan dia. Ketika Bapak Ibu berbahasa roh, iblis tidak pernah mengerti. Manusia pun tidak ada mengerti. Kalaupun ada yang mengerti, hanya beberapa orang bisa menafsirkan bahasa roh. Bicara minyak mur, minyak kasai, dan wangi-wangian untuk berkenan di hadapan dia. Seberapa banyak kau punya hubungan dengan dia? Yesus, ku sembahkan suci di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, 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 ku sembahkan suci di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi, Yesus, ku sembah. Ketika minyak kasai, minyak mur, dan wangi-wangian, maka harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Maka menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Raja berkenan kepada Ester, ulurkan tongkatnya tanda berkenan. Apa yang kau ingini, setengah dari kerajaan kau berikan kepadamu. Hai Ratu, apa yang kau ingini, niscaya akan kukabulkan. Setengah dari kerajaan akan kau berikan kepadamu. Ketika raja berkenan, Tuhan memberikan semuanya. Apa yang kau ingin. Ketika Bapa berkenan, apa masalahmu? Apa pergumulan? Ketika dia berkenan di hadapan engkau, ketika engkau berkenan di hadapan dia, orang amun bilang, sila lawan. Amin. Next, PowerPoint. Ester dikasihi oleh baginda lebih dari semua perempuan lain. Yuk kita baca sama-sama Ester 2 15 sampai dengan 17, kita baca bergantian.
Esther 2 ayat 15 sampai dengan 17. Kita akan baca bergantian. Saya akan baca 15, Bapak Ibu 16 dan 17 kita baca sama-sama. Sudah dapat? Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Ayat 16. Demikianlah Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. 17 sama-sama, 3, 2, 1. Maka Esther dikasih oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan dia beroleh sayang dari kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Vasti. Ayat ke-15 dulu. Ketika Esther dari sini masuklah menghadap, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan Hegai, sida raja. Saya bicara kepada kaum perempuan, tetapi kita semua sebagai gereja tua adalah kaum perempuan, karena dia raja. Kalau kaum perempuan ketika untuk menghadap raja, kan gak mungkin pakainya cuma campur, ya gak bu? Ya gak Pak? Dia pasti cari pakai yang terbaik. Iya Pak ya? Ini Bu Sunaraya. Kalau Bu Sunaraya suruh menghadap, dipanggil Pak Presiden, apa pakainya begini? Pasti yang terbaik. Betul? Begitu ke Esther ketika menghadap raja. Sida-sida raja Hegai bawa Esther masuk satu ruangan, isinya pakaian dan perhiasan. Mana? Diumpamakan kamu Esther, Raja Hegai ngasih kamu masuk ke ruangan isinya pakaian yang mewah dan perhiasan yang mahal. Kamu pilih mana? Ya? Paling bagus. Umumnya, saya nggak menghakimi umum. Begitu masuk dia pakaian kalah kalau perempuan. Oh ini bagus, ini bagus, ini bagus. Gue pakai perhiasan yang mana ya? Gue pakai apa ya? Saya nggak usah jauh-jauh. Istri saya kalau mau pelayan apa ya? Ini belum disiap. Kok catat dulu ya Pak? Betul? Ketika Esther, dia cuma begini, Hegai, apa yang raja suka? Beda ya. Ketika kawan, wah ini bagus, ini mewah, udah harga yang mahal nih, aku mau ngambil yang ini nih. Esther, sida-sida raja, apa yang raja Ahasveros suka? Ketika Esther pakai pakaian
yang berkata di hadapan Dia. Amin. Tidak kalah langsung, wah ini bagus, ini bagus, ini bagus. Tunggu bagaimana yang Raja suka. Amin. Yesus, ku bagaimana Tuhan mau berkenan dengan ibu saudara pagi hari ini. Mari kau pakai pakaian yang berkenan, yang Raja suka. Engkau siap diproses, engkau siap diminyaki dengan minyakmu, dengan minyak kasih dan wangi untuk berkenan. Saya nggak mau lanjut dua poin lagi, dua poin ini. Tuhan bilang, ayo seterusnya. Nah, kau punya masa lalu, latar belakang Tuhan gak lihat. Tapi dia mau mau. Sujud. Minta ampun. Engkau mau melepaskan pakaian yang lama, pakaian yang terkoyak, kau lepaskan, ganti dengan pakaian yang baru. Yang berkenan di hadapan Dia. Saya tidak tahu pribadi lepas pribadi. Kalau kau memang ada hari-hari rasanya kau sedang jauh dari Tuhan. Rasanya Tuhan, aku nggak berkenan. Aku mau berpaling dari kehidupanku, mau berkenan di hadapan Engkau. Saya minta maaf sekali depanmu sendiri. Mari kau pejamkan mata, ngomong pribadi dengan Dia, ngomong pribadi dengan Tuhan. Tuhan, aku mau berkenan. Tuhan, aku mau berkenan di hadapan Engkau. Kami tahu di bulan perkenanan Tuhan, aku mau berkenan di hadapan Tuhan. Yesus, ku sembah Engkau. Ku sembah Yesus
Aku sedang mau memulihkan engkau. Aku sedang mau memulihkan engkau. Aku sedang mau membalikan engkau dari kehidupanmu yang jahat, yang sia-sia. Saya tidak tahu pribadi lepas pribadi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini, kalau engkau mengajak, engkau boleh angkat tanganmu, tangan kiri dan tangan kananmu terlebih dahulu. Engkau pribadi sama Tuhan. Engkau ngadu sama Tuhan pribadi. Engkau ngadu pribadi sama Tuhan. Oh, Rabashe katakan namanya Rabosha.
Hamba-Mu selesai dengan berkat isi hati-Mu ya Bapa. Tetapi aku tahu ada kuasa, itu Roh Kudus yang tidak pernah selesai buat setiap kami. Engkau terus mencengkram, berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang menguatkan kami, yang membuat kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami dengan sehidang dengan seperjamuan dengan Engkau Tuhan Yesus. Engkau juga berkenan bagi kami, mempersiapkan setiap hati kami Tuhan. Kita kami mengambil anggur perjamuan, dan Engkau layakkan setiap kami ya Bapa. Sementara yang bertugas untuk perjamuan boleh maju ke depan. Kita tahu kita orang berdosa, upah dosa adalah maut dan mati. Tetapi Engkau tebus kami dari dosa Tuhan. Engkau mau mati di atas kayu salib. Bahkan sebelum Engkau mati, Engkau menderita cambukan. Engkau tersiksa, bahkan Engkau dimahkotai dengan mahkota duri untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Bapa. Terima kasih kalau Engkau tebus kami. Engkau melayakkan kami Tuhan Yesus untuk sehidangan dengan Engkau. Tubuh-Mu, darah-Mu yang tercurah buat kami menjadi satu ikatan perjanjian yang baru, the blood of covenant buat kami ya Bapa. Engkau layakkan kami sehidangan dengan Engkau. Engkau layakkan setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan membagikan perjamuan ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Bagi Bapak Ibu yang belum lahir baru, yang belum dibaptis, saya berharap jangan ambil, karena perjanjian ini adalah bagi orang-orang yang sudah lahir baru. Yesus, mari kita berdiri sama-sama. Ku sembah sujud di hadapan keinginan dalam hidupku hanya untuk sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. pujian penyembahan dan terima bahasa roh yang kau boleh komunikasi dengan Bapa. Rohmu akan boleh berdoa dengan Bapa.
nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama? Amin. Beri kemuliaan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita tahu di minggu yang pertama kita akan memberi yang terbaik dan mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan. Persepuluhan adalah 10% dari hasil pekerjaan Bapak Ibu, dari hasil keuntungan Bapak Ibu bekerja atau usaha, untuk kembalikan kepada miliknya kepada Tuhan, untuk dipakai dalam gereja dalam penuaian yang besar. Mari angkat amplop-amplop kita. Bapak melihat setiap kami, kita akan mengangkat persembahan kami, persembahan umum. Bahkan ketika kami mengembalikan milik kepunyaanmu, yaitu persepuluhan. Seperti firman-Mu katakan, Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan, dan aku akan menghadik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kami percaya berkat-Mu, tingkap-tingkap langitmu terbuka ketika kami mengembalikan milik kepunyaanmu dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita maju ke depan, kita taat bersama-sama. Amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Ia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan.
Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan bangsa Israel dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada risiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Komiteni dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah ia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang dia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah dia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah ada di bulan Maret. Kayaknya tuh soalnya Maret udah tanggal 7, jadi kayaknya udah Maret itu udah hampir 6 hari. Ini hari ke-7 kita masuk di bulan Maret ya. Nah, di Tuhan, saya percaya setiap kita terus berjalan bersama Tuhan. Ya, seperti Musa yang tadi taat, dia dengar, dia lakukan firman. Itu pun menjadi satu semangat buat kita memasuki bulan perkenanan Tuhan, bulan Maret ini ya. Baik, kita akan pengumuman hari ini. Minggu depan kita tetap ibadah online, offline seperti ini ya, karena itu minggu kedua. Dan kemudian untuk hari Kamis ini itu memang tanggal merah ya, tanggal merah. Jadi Kamis ini kan ada pool ya, ada pool. Tapi nanti saya coba kita nanti konfirmasi dulu melalui grup. Untuk karena ini kan untuk yang ibu-ibu
Dani dan Koko asli, Koko Dani ya. Ya, baik, mari semuanya kita bagi berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kita bersyukur buat hari ini. Ya. Oh, ya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis dan ingin dibaptis, ya, nanti dapat menghubungi kami sesudah ibadah ini, ya, karena memang ada rencana baptisan di hari Kamis ini, ya, tanggal merah ini pagi hari. Jadi kalau ada yang mau dibaptis dapat menghubungi kami setelah ibadah selesai. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk perkenanan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur atas hadirat Tuhan di tempat ini yang melawat setiap kami. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami, karena Kau sungguh mengasihi kami. Kau sungguh sangat amat mencintai kami Tuhan. Dan Engkau Allah sendiri yang memberikan nyawa-Mu ganti kami, menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur buat rahmat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, di hari-hari ke depan kami hidup di dalam Tuhan, karena kami menanti-nantikan Tuhan, kami mendapat kekuatan baru. Kami akan terus berjalan bersama Tuhan, menggenapi rencana dan rancangan Tuhan atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau nanti kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami membawa api-Mu Tuhan. Kami membawa sukacita daripada Tuhan, kekuatan, kesehatan, pemulihan. Itu kami bawa. Bahkan kami akan bagikan itu ke orang-orang sekeliling kami, dan mereka melihat Kristus dalam hidup kami, melalui hidup kami. Pakai kami terus Bapa, dan biar pengurapan Tuhan disempurnakan melalui berkat yang akan kami terima melalui hamba. Mari untuk family yang dikasih Tuhan dan mencintai Tuhan, angkat tanganmu dan buka hatimu. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya dari siang hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, bahkan menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan akan memerintah bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu. Pada dibilang hapsi. Ya, jangan lupa sesudah kita menikmati snack yang ada, kita akan foto bersama. Atau foto bersama dulu baru kita menikmati snack. Foto dulu aja. Foto dulu. Ya, mari semua kita ke depan, kita foto bersama.